bisa untuk bekal dapat nilai yang memuaskan di semester. Dari saya ini komentarnya nanti diteruskan oleh sekian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Damayanti. Nah, di sini pada materi hidrokarbon sampai termokimia, nanti saya yang akan menemani Bapak Suryaudin dalam memberi materi kepada kalian ya. Nah, perkenalan, saya mahasiswa dari UNY. Nama saya Tania Damayanti Mukti, kalian boleh panggil saya Ibu Tania. Kebetulan saya tinggalnya itu di daerah Kalasan, dan di UNY ini saya angkatan 2017, kebetulan sekarang sudah semester 7. Gitu kan, di sini saya sedang melaksanakan praktek kependidikan. Itu perkenalan dari saya. Untuk perkenalan dari saya cukup, Selanjutnya lanjut ke materi yang sebelumnya tentang hidrokarbon. Nah, kita sekarang mereview sedikit untuk materi sebelumnya mengenai kekhasan atom karbon. Nah, atom C ini memiliki karakteristik yang khas dibandingkan atom lainnya. Karakteristiknya itu apa? Yuk, ada yang masih ingat? Nah, jadi karakteristiknya itu atom C mempunyai kemampuan untuk membentuk rantai C yang panjang. Mengapa bisa seperti itu? Nah, peristiwa ini disebabkan karena atom C mempunyai 4 elektron valensi yang dapat berikatan kovalen dengan atom sejenis atau atom lainnya. Ini ya, bisa dilihat. Ini atom C mempunyai 4 tangan di sini. Nah, tangan ini bisa membentuk ikatan tunggal seperti ini, atau ikatan rangkap 2, ini ikatan rangkap 2, dan juga ikatan tunggal dalam satu ikatan, dan juga ada ikatan rangkap 2, dua-duanya beringkatan rangkap 2, dan ikatan tunggal dan ikatan rangkap 3. Nah, ini adalah ikatan-ikatan yang dapat dibentuk oleh atom C, sehingga atom C ini dapat membentuk suatu rantai. Sudah paham sampai di sini? Selanjutnya, nah, kemampuan itulah yang membuat atom C karbon dapat membentuk rantai. Seperti apa rantai yang terbentuk? Apakah ada yang masih ingat untuk pembelajaran sebelumnya? Rantai yang terbentuk seperti ini. Yang pertama ini ada rantai lurus. Nah, yang kedua ini ada rantai bercabang. Dan yang ketiga ini ada rantai tertutup atau siklis. Selanjutnya, masih di materi sebelumnya kita sudah dari atom primer, atom karbon primer, sekunder, tersier, dan juga kuartener ya. Nah, ini Ibu ada contoh soal. Mohon maaf, itu Ibu kecepatan nggak ya? Kalau misalnya kecepatan nanti bisa dibilang ya, biar Ibu bisa mengulang lagi. Nah, gimana?
Oke. Mau diulang lagi atau bagaimana? Dilanjut. Oke. Diulang. Diulang atau dilanjut? Mungkin nanti kalau ada yang masih bingung, Diulang, Mbak. Ulang slide sebelumnya. Diulang, Mbak. Ya, yang ya. Ya. nah ini tadi kan atom karbon. Sebentar ya. Nah, dari sini dulu ya. Ini kan dia punya 4 tangan. Ya kan? Di sini 4. Nah, 4 tangan ini bisa berikatan secara tunggal atau juga bisa berikatan secara rangkap dan ikatan tunggal secara bersamaan, dan juga bisa ikatan rangkap dua dan bisa ikatan rangkap 3 dan juga rangkap 1. Nah, kenapa seperti ini? Ini kenapa nggak rangkap 3 dan rangkap 2? Karena atom C ini hanya mempunyai 4 tangan. Jadi 4 tangannya ini, jika atom C ini rangkap 3, maka itu melebihi tangan yang dia punya. Jadi kan kita punya 2 tangan ya. Kita hanya bisa menggenggam 2 tangan kita kan. Nah, sama halnya dengan atom C ini, dia mempunyai 4 tangan, sehingga dia bisa menggenggam dengan 4 tangannya itu. Sudah paham sampai di sini? Ya. Maksimal 4 ya, Bu, berarti. Ya, Menggenggam maksimal tangan yang dipakai untuk berikatan itu hanya 4 tangan. Nah, untuk atomnya apa saja, jika dia berikatan hal ini, maka dia bisa menggenggam 4 atom lainnya. Tetapi, jika dia ikatannya tunggal dan juga rangkap, berarti dia menggenggam 3 atom. Jadi di sini ada atom 1 lagi, atom C. Di sini juga ada atom C. Dan di sini juga ada atom C. Nah, kalau misalnya yang ini, atom C-nya rangkap 2, dua-duanya ya. Nah, berarti dia hanya bisa menggenggam saat di sini. C menggenggam 2 atom lainnya. Hitung ya? Bisa dilanjut? Bisa. Oke, selanjutnya, nah yang ini, nah yang tadi Ibu jelaskan, ini contoh dari ikatan, nah ini ikatan tunggal. Dari ikatan tunggal tersebut, atom C ini dapat membentuk suatu rantai. Nah, rantainya itu, yang pertama, ini adalah rantai lurus, jadi rantainya lurus. Yang kedua ini ada cabangnya. Jadi setiap atom C ini selain mengikat H, kalau rantai lurus seperti ini, berarti tangan lainnya, 2 tangan di atas dan di bawah ini, dia mengikat atom H. Nah, kalau misalnya rantainya bercabang, maka dia akan mengikat atom C di sisi lainnya. Sudah paham atau belum? Atau masih bingung? itu ada 4 tapi kok itu namanya kok 3. Cuma 3. Yang mana? Oh, yang ini, yang keempat ini merupakan rantai jaring. Tapi kita tidak belajar sampai sini, makanya Ibu sampai di nomor 3 aja. Kemarin untuk modul yang kemarin sudah ada ya, ini namanya rantai lurus, rantai bercabang ini masuk alifatik, dan yang ketiga ini, yang rantai tertutup ini merupakan rantai siklis. Kalau misalnya kalian membuka modul sebelumnya atau PPT sebelumnya, itu sudah menerangkan mengenai ketiga rantai ini. Nah,
Kita dilanjut. Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Mau diulang lagi atau bagaimana? Lanjut. Ulang. Sudah. Ini sudah paham? Ulang, Sudah ya? Mau diulang? ulang, Iya. ulang. Ulang. Oke. Diulang. Nah, ada yang masih ingat karbon primer itu seperti apa? Yang mengikat satu Atom itu, lainnya. satu atom Nah, lainnya. Ikatannya Nah, tiga iya yang atau mengikat satu atom lainnya. Kita lihat yang mengikat satu atom lainnya berarti yang ini ya. Ini hanya Ya. C di sini mengikat satu atom. C hanya di sini saja. Sama dengan C yang di sini juga hanya mengikat ini. Di sini juga sama. Untuk atom sekunder, atom karbon sekunder apa Dua. artinya? Dua. Mengikat Dua dua atom lainnya. atom. Nah, ya. Nah, di sini ini salah satu contoh dari atom sekunder karena dia mengikat mana? Ya. Nah, ini atom karbon di sini dia mengikat atom di depan sama di belakang saja, mengikat atom karbon ya. Sama dengan yang ini juga karbon yang di sini dia mengikat atom karbon di depannya dan di belakangnya saja. Sedangkan tangan lainnya gimana? Nah, dua tangan lainnya ini untuk mengikat atom H. Di sini ada H2. Nah, ini berikatan di tangan lainnya. Gitu. Yang sekunder udah paham? Sudah. Sudah. Belum. Lanjut ya. Nah, ini yang Lanjut. tersier. Ada yang masih ingat? Tersier artinya? Mengikat tiga atom lainnya. Oke. Nah, di sini ini contoh dari atom karbon yang mengikat tiga atom lainnya. Ini ya, dia mengikat di belakang, di depan, dan juga di bawah. Sedangkan satu tangan lainnya dia mengikat ini. Sudah paham? Bingung. Dan yang terakhir kita ada kuartener, yaitu gimana? karbon yang berikatan dengan 4 karbon lainnya. Nah, tadi kan kok tersier kan 3 ya. Dia masih ada satu tangan untuk mengikat H. Sedangkan untuk kuartener ini, keempat tangannya digunakan untuk mengikat atom C lainnya. Sehingga dia tidak berikatan dengan H lagi. Jadi hanya berikat dengan C. Gitu. Kalau yang untuk kuartener. Sudah paham sampai di sini? Sudah. Oke, bisa lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini Ibu ada beberapa gambar. Kalian bisa melihatnya. Nah, ini perbedaan dari gambar di samping apa ya? Yuk, ada yang tahu? Rangkapnya. Ya, ikatan rangkap Ikatan di sini ya. rangkapnya. Ya, benar sekali ikatan rangkap di sini. Jadi, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai mengenai hidrokarbon alkena, dan juga alkuna yang dibedakan berdasarkan ikatan rangkapnya. Jika alkana ini dia berikatan tunggal semua, kalau alkena ini ada ikatan rangkap duanya, dan kalau yang alkuna ini dia berikatan rangkap 3. Itu ya.
Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai alkana terlebih dahulu. Kita perkenalan lagi dengan alkana. Yuk. Nah, alkana ini merupakan senyawa rantai karbon yang paling sederhana. Jadi alkana ini merupakan rantai karbon yang paling sederhana. Dan juga dia merupakan rantai senyawa hidrokarbon jenuh yang seluruh ikatan atom karbonnya merupakan ikatan tunggal. Nah, ini rumus alkana. Kita punya rumus seperti ini. CnH2n plus 2. Ini merupakan rumus dari alkana. Yuk, misalnya Ibu punya atom C-nya ini di sini ada 3. Berarti kalian bisa menghitung ya atom H-nya ada berapa? 8. Nah, C3H8. ya. Berarti nanti kita bisa tahu kalau misalnya atom C-nya itu ada 3, berarti atom H-nya bisa kita hitung dengan rumus seperti ini. Maka diketahui rumus molekul dari atom C yang dari 3 atom C ini yaitu C3H8. Rumus molekulnya seperti itu. Nah, selanjutnya, rumus ini juga bisa digunakan untuk atom lainnya. Oke, yang kedua, bisa dilanjut ya? Bisa. Nah, yang kedua ini merupakan ciri utama alkana yang tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya, yaitu ikatan tunggal. Gimana? Lanjut, Bu. Nah, ini 10 deret pertama dari senyawa alkana ya. Ini mungkin bisa kalian lihat lagi, cermati lagi, dan kalau bisa dihafalkan. Kalau C1, C-nya 1, dia mempunyai nama metana. Jika C-nya 2, 2H6, dia mempunyai nama etana. Terus yang C3H8, namanya ini propana. Dan selanjutnya sampai C10H22, ini namanya dekana. Ini bisa kalian hafalkan ya, supaya lebih memudahkan kalian lagi kalau misalnya besok buat ulangan. Biasanya senyawa-senyawa ini yang sering keluar. Ya? Bisa dilanjut? Ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai tata nama alkana. Nah, Ibu punya contoh soal seperti ini. Ketika kita mempunyai soal seperti ini, maka yang pertama kita lakukan yaitu menentukan rantai utama atau rantai terpanjangnya. Nah, rantai utama atau rantai terpanjang itu dilihat dari mana? Yuk, kita hitung aja dulu. Kalau misalnya kita hitung dari sini, lurus seperti ini, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atom C. Ini yang pertama ya. Nah, kita juga ada punya 2 kemungkinan lagi. 2 atau 3 kemungkinan lagi yang bisa kita hitung. Misalnya ini dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kita juga bisa, ini juga bisa merupakan rantai utama. Ya, tadi kan 6 sama 7 lebih panjang mana? 7. Nah, kemungkinan besar atau rantai yang ini bisa menjadi rantai utama. Tapi kita punya satu kemungkinan lagi nih. Kita hitung dari bawah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 7 sama 8 itu kan panjang 8 ya. Ya. Berarti ini bisa kita jadikan rantai utama. Seperti ini.
Nah, ini bukan rantai utama, tetapi yang inilah yang rantai utamanya. Ada yang masih bingung sampai di sini? Tidak. Bisa dilanjut ya? Wah. Oke, kita lanjut. Yang kedua, setelah kita menentukan tadi rantai terpanjang, selanjutnya kita memberi nomor pada rantai utama. Nah, ini kan kita karena sudah tahu rantai terpanjangnya di sini, kita beri nomor. Tetapi yang harus dilihat, sebelum kita memberi nomor, jangan asal langsung diberi nomor dari yang paling ujung. Tapi kita lihat dulu rantai. Kita lihat dulu cabangnya ya. Di sini, rantai yang pertama yang paling ujung ini, dengan cabang di sini, sama rantai yang di sini, sama C yang di sini, yang ujung bawah ini, dengan cabang di sini, itu kan sama ya jaraknya. Nah, tetapi ini ada cabang di sini. Kita harus lihat cabang di sini juga. Itu lebih dekat dengan rantai C yang di sisi kiri ini. Sehingga penomoran akan kita mulai dari C sisi kiri bawah di sini. Yang pertama sisi C1, yang di nomor 2, dan selanjutnya sampai C8. Ada yang masih bingung sampai di sini? Yang ini Ulangi, nggak Bu. Ulangi, Bu. Ulangi, Bu. Yang ini yang nggak paham, Bu. Yang mana? Ini. Ulangi yang ini, Bu. Yang materi ini, Nah. yang ini. Ini kan tadi kita sudah, rantai utama sudah ditentukan ya. Ini kan rantai utamanya. Tadi kan jika tidak, ini kan memberi nomor rantai utama dari ujung yang paling dekat dengan rantai cabang. Nah, yang paling dekat dengan rantai cabang itu kita lihat C di kiri bawah sama C di kanan bawah. Nah, ini kan dekat cabang sini dengan cabang di sini, jaraknya sama ya. Iya. C kiri bawah ke cabang yang di sini dengan C kanan bawah yang cabang yang sebelah kanan itu kan jaraknya sama. Iya. Nah, tapi kita juga harus melihat cabang yang di sini. Cabang ini lebih dekat dari mana? Dari C yang kiri atau C yang kanan? Kiri. Nah, jadi karena C di sini, cabang di sini lebih dekat dari C yang di sebelah kiri, maka penomoran akan kita mulai dari C sebelah kiri. Jadi ini bisa dikasih nomor 1. Itu ada yang masih bingung? Bu, kalau di atas 2 ada cabang juga, gimana, Bu? Yang mana? Di sini? CH2 sebelah, bukan. Yang Yang di ini? atas. Bukan ya. Ya. Yang sebelahnya. CH2 yang dekatnya yang itu. Kalau ada cabang Nah, juga ini gimana, Bu? berarti bisa kalian terserah, berarti kalian bebas mau sebelah kiri atau sebelah kanan, karena namanya nanti bakal sama aja. Itu. Oh, iya, Bu. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Bisa dilanjut ya. Nah, selanjutnya kita mengenal gugus cabang yang terikat. Jika ini kita kan ada 3 cabang, di sini 1, 2, dan 3. Nah, jadi selain kalian menghafalkan deret yang sebelumnya tadi, yang CH4, C2H6, dan sampai C10, kalian juga hafalkan gugus cabang ini. Nah, di sini kan ada CH3 ya. CH3 ini namanya metil. Tetapi misalnya di sini ada C1 lagi nih,
CH3, langsung di sini ada CH2, berarti etil. Nanti ada contohnya, nanti Ibu bakal contohkan yang etil seperti apa ya. Nah, ini tabelnya yang bisa kalian hafalkan. Cukup banyak ya hafalinnya. Gimana, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Enggak. Jam 8, Bu. Ya, bisa dilanjut? Bisa. Lanjut ya. Nah, ini cabangnya di sini. Ini ada 3 cabang etil. Kita lanjut ya. Setelah kita sudah ketemu nih tadi 3 cabang etilnya seperti apa, rantai utamanya juga kita sudah tahu seperti apa, dan juga banyaknya C pada rantai utama kan kita sudah tahu. Nah, selanjutnya kita memberi nama. Karena di sini ada 3 cabang, yaitu metil semua. Nah, kita beri nama, itu yang pertama, yaitu dari nomor cabang ini. Yuk, sekarang kita hitung nomor cabang. Nah, etil di sini berikatan dengan C nomor berapa? 3. 3, Oke, yang di sini 4, dan yang di sini. 6. Nah, jadi ketika ada beberapa cabang yang namanya sama, kita tidak tulisnya 3, metil, 4 metil, 6 metil, enggak ya, tetapi ditulisnya itu 3, nomornya dulu 3, 4, 6. Lalu nama cabangnya apa? Ini kan nama cabangnya metil. Berarti 3, 4, 6 metil. Selanjutnya, setelah kita sudah menentukan nomor cabang dan juga nama cabang, yang terakhir yaitu nama rantai utama. Nah, di sini kan rantai utamanya ada 8C. 8C tadi namanya apa ya? C8. Apa? Nah, jadi kok digabungkan? 3,4,6 trimetil oktana. Ya, benar. Iya, kok digabungin? Nah, ini juga dia ada aturan yang tadi yang disebutkan, jika lebih dari 1 cabang yang sama, maka nama cabang disebut sekali, tetapi diawali dengan angka Latin yang menunjukkan jumlahnya. Ini angka Latinnya ya, tri. Kalau misalnya cabangnya cuma 2, ini nggak ada nih. Berarti hanya 3,4 dimetil, karena 2. Bisa dilanjut? Paham oktananya, Bu. Oktananya. Oktananya itu karena 8. Apa Iya. gimana? Nah, ini kan kita sudah yang pertama, yang C4, C2H6. Yuk dilihat lagi. C8 namanya apa? Oktana. Nah, berarti karena ini C-nya karena ini ada di rantai utama, C-nya ada 8, maka rantai utamanya namanya oktana. Ada yang masih bingung? Enggak. Bu. Nah, ini kalian bisa lihat yang tentang ini sudah ada contoh soal seperti ini. Ini kalian bisa berlatih sendiri ya. Nanti kita akan lanjut ke selanjutnya.
Saya latihan sendiri materi ini. Iya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada isomer alkana. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya kita ada isomer alkana, tetapi kita enggak ini ya, enggak menerangkan ke kalian kalau kita belajar mandiri untuk isomer alkana sampai kegunaan alkana sehari-hari. Gak apa-apa ya, sampai ini. Nah, ini juga ada. Kalian belajar ada email saya itu gimana? Bentar ya. Nah, halo? Dengar suara ibu. Selanjutnya, untuk kalian pelajari sendiri di rumah, ini kita ada isomer alkana. Lalu kita juga ada sifat fisik dari alkana ini. Dan juga ada sifat kimia alkana. Nah, yang terakhir, kita juga ada kegunaan alkana. Jadi kita selain mempelajari alkana sebagai strukturnya, kita juga mempelajari sehari-hari seperti apa. Seperti ini, kasih sedikit. Nah, ini adalah kegunaan alkana yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya kita tuh dekat dengan senyawa-senyawa kimia, cuma kita tidak menyadari itu. Gitu ya. Nah, penjelasan Ibu sampai sini dulu. Nanti kalian bisa pelajari sampai kegunaan alkana. Itu ya. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ke Ibu, mana? Email. Oh ya, nanti bisa email Ibu ya. Minta nomor WA ke Ibu. Emailnya ada di nih, gimana? Iya, ini kalau misalnya ada yang tanya WA, email Ibu dulu, nanti Ibu kasih nomor WA Ibu ya. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dua. Terima kasih. Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Suryadin lagi nih, kan tentang penjelasan beberapa hal tentang alkana. Mungkin ada sesuatu yang perlu dikonfirmasikan. Karena itu rantainya itu masih belum rangkap, jadi tunggal. Kemudian alkana sendiri ada yang bercabang dan ada yang
tidak bercabang. Ya, tadi sudah ada beberapa cara untuk memberi nama. Jadi untuk memberi nama itu diawali dengan mencantumkan atau memilih rantai yang terpanjang. Kalau rantai terpanjang sudah ditemukan, tidak harus lurus. Jadi rantai panjang itu boleh belok, nanti yang di luar rantai terpanjang berarti dia adalah cabangnya. Nah, untuk menentukan cabangnya itu ada metil, ada etil, itu sesuai dengan kita ambilkan dari deret homolognya. Jadi karena keterbatasan waktu tayang sehingga nanti kalian pelajari sampai terakhir. Untuk jam pertama ini sampai jam 9 ini. Nah, nanti dipelajari jam 9 mungkin untuk pertemuan yang akan datang. Kalau misalnya masih ada sesuatu yang perlu ditanyakan, perlu dijelaskan, nanti kita ketemu lagi. Dan jika kalau misalnya segera ingin bertanya ya bisa melalui nomor yang sudah Bapak cantumkan tadi, nggak Bapak? Begitu ya. Oke. Oke. Siap belajar? Oke, ya. Baik. Karena saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.